Apa sih yang dipelajari kalau kuliah komputer di luar negeri? Apakah ini pilihan yang bagus mengingat besarnya biaya yang diperlukan dan sulitnya proses masuk? Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama harus tahu dulu apa yang dipelajari ketika kuliah di komputer di luar negeri. Saya sendiri S1 di Universitas Teknologi Nanyang atau NTU di Singapura. Mari kita bahas. Halo teman-teman, nama saya Hamdanil. Saya software engineer Indonesia, sekarang kerja di Amerika. Video ini didasarkan dari pengalaman saya sendiri, S1 di luar negeri, tepatnya di Singapura. Dari pengalaman kerja, saya juga bisa komentar tentang pelajaran mana yang penting atau tidak di dunia kerja. Jadi kira-kira struktur akademisnya kuliah saya begini. Untuk lulus, kira-kira perlu 154 unit, disebut academic unit, mirip dengan SKS di Indonesia, dan 154 ini dibagi menjadi beberapa kategori. Kategori terbesar adalah mata kuliah yang terkait jurusan itu sendiri. Ini disebut core. Karena saya computer engineering, maka core ini semuanya adalah mata kuliah yang terkait komputer. Apa bedanya computer engineering yang saya ambil dengan computer science atau ilmu komputer? Kalau di NTU sih bedanya computer science itu isinya murni perangkat lunak, sedangkan computer engineering dicampur antara perangkat lunak dan perangkat keras. Jadi computer engineering lebih banyak yang dipelajari, tapi fokusnya nggak sekuat kalau di computer science. Waktu saya daftar sih saya kurang tahu bedanya, tapi kalau ditanya sekarang mungkin harusnya dulu pilih computer science. Soalnya habis lulus nggak pernah lagi mainin hardware atau perangkat keras, baik untuk kerja maupun untuk hobi. Anyway, dari core ini ada 17 mata kuliah yang wajib harus diambil dengan total 68 SKS. Setelah itu, ada 6 mata kuliah yang istilahnya major elective. Artinya, kita dikasih daftar mata kuliah, terus pilih 6 yang ingin kita ambil. Biasanya ini adalah topik lanjutan untuk tahun terakhir. Jadi tergantung kita ingin mendalami area mana, misalnya artificial intelligence atau database. Selain itu ada 26 SKS yang bukan berbasis kuliah tapi proyek. Nanti kita bicarakan ini satu-satu. Jadi total core atau SKS yang terkait langsung dengan jurusan ada 118 SKS atau kira-kira 75% dari total SKS yang diperlukan untuk lulus. Jadi di luar ini ada 36 SKS atau sekitar 25% atau seperempat ya yang nggak terkait dengan jurusan komputer sama sekali. Dari ini 12 SKS adalah mata kuliah yang sudah diwajibkan oleh kampus, yaitu pelajaran-pelajaran wajib yang topiknya seperti komunikasi profesional, kewarganegaraan, etos kerja, dan wirausaha. Terus sisanya ada 24 SKS atau 8 mata kuliah yang sifatnya elektif alias bisa kita pilih. Pilihannya bisa kita ambil dari fakultas-fakultas lain yang ada di universitas yang sama. Jadi tergantung minat kita aja. Jadi di sini kita ada kesempatan sedikit untuk belajar tentang ilmu-ilmu seperti ekonomi, astronomi, atau belajar bahasa tambahan. Semuanya nggak harus terkait dengan komputer. Kebanyakan ini terserah kita aja, tapi untuk mahasiswa komputer, kampus mewajibkan paling nggak 3 dari 8 ini berasal dari kategori ilmu-ilmu sosial atau keuangan. 1 dari kategori seni dan 1 dari kategori sains dan teknologi. Mungkin tujuannya supaya imbang ya ilmunya, belajar juga tentang ilmu sosial dan seni, walaupun kuliahnya komputer. Jadi nggak cuma ngerti tentang komputer doang. Jadi begitulah kira-kira struktur keseluruhannya. Sekarang untuk menjawab, belajar apa saja di jurusan komputer, mari kita telusuri pelajaran-pelajaran core yang saya pelajari. Total ada 118 SKS dan hampir 30 mata pelajaran. Jadi teman-teman sabar ya. By the way, ini berasal dari saya ngecek ijazah saya dan dari ingatan saya. Jadi bisa jadi ada salah-salah sedikit, jadi mohon maaf. Pelajaran tahun pertama. Yang pertama adalah intro to programming alias pengantar pemrograman. Ini belajar pemrograman dari nol seperti cara bikin program pertama, bikin if else, loop, method atau fungsi, events dan seterusnya. Kita pakai bahasa pemrograman Java dan jenis program yang digunakan adalah program desktop. Di bagian akhir kita juga diajari cara bikin UI, tapi ya UI desktop alias GUI. Misalnya gimana cara bikin tombol, text box, toolbar dan seterusnya dalam program desktop Java. Karena saya belum pernah ngerti programmer sebelum kuliah, jadi ini pelajaran inti yang sangat penting buat saya. Tapi buat teman-teman zaman sekarang mungkin sebaiknya nggak usah untuk pengenalan belajar desktop programming karena lebih cocok bikin web aja. Jadi daripada belajar GUI, mending belajar HTML dan CSS aja. Soalnya zaman sekarang ini yang lebih kepake dan ini yang lebih cocok untuk pemula. Selanjutnya matematika 1. Ini adalah bagian matematika yang sangat penting untuk pemrograman, yaitu tentang jenis-jenis bilangan, logika matematika, terus peluang dan statistika. Dari semua cabang matematika, menurut saya memang ini cabang yang sangat penting buat programmer. Jadi bermanfaat sekali untuk belajar ini. Selanjutnya prinsip elektronika. Ini buat programmer nggak gitu penting sih, cuman karena saya jurusannya campur hardware dan software, makanya ada pelajaran ini. Selanjutnya logic design. Ini tentang operasi komputer dari level bawah banget. Jadi misalnya operasi OR, AND, penjumlahan dan sebagainya, itu bagaimana caranya dieksekusi
di transistor atau chip. Ya ini cuma penting buat belajar hardware, jadi buat programmer nggak gitu penting, kecuali ya buat wawasan aja. Selanjutnya, data structure dan object oriented programming. Ini lanjutan dari pengantar pemrograman. Jadi di kuliah ini diajarin apa itu list, tag, tree, dan bahkan cara implementasinya. Diajarkan juga pemrograman menggunakan kelas dan objek untuk pertama kalinya. Lumayan berguna sih, tapi menurut saya kebanyakan teorinya. Buat jadi programmer sebenarnya yang perlu banyak prakteknya aja. Matematika 2. Ini belajar matematika lanjutan seperti kalkulus, deret, dan barisan, transformasi, regresi, dan lain-lain. Terus terang, nggak ngerti sih kenapa yang beginian diajarin buat programmer. Isinya banyak bikin pusing, dan bukan jenis matematika yang banyak dipakai programmer ketika kerja nanti. Kecuali yang memang super spesialis di bidang tertentu. Tapi ya apa boleh buat, harus dipelajari supaya lulus. Tahun kedua, lagi-lagi ada pelajaran yang sangat terkait hardware, yaitu Digital Circuit and Systems maupun Data Instrumentation. Ada juga pelajaran programming super low level, yaitu Microprocessor Programming dan Microcontroller Systems. Ini nggak akan dipakai software engineer biasa, tapi dipakai oleh software engineer yang spesialis di sistem microcontroller. Biasanya programmer yang program kartu ATM atau kartu GSM atau semacamnya. Setelah itu baru ada pelajaran yang lumayan berguna, yaitu algoritma. Di sini diajarin konsep-konsep seperti pengurutan, pencarian, graf, dan teori kompleksitas. Selain berguna untuk menajamkan ilmu pemrograman kita, ini juga banyak dipakai di lomba pemrograman maupun wawancara kerja. Jadi sangat penting untuk dipelajari, walaupun lagi-lagi menurut saya kuliahnya kebanyakan teori dan kurang praktik. Lalu ada mata kuliah software engineering. Ini diajarin tentang proyek pengembangan software, design pattern, development life cycle seperti waterfall dan agile. Ini ilmu yang sangat berguna buat programmer sih, tapi kalau diajarin ke mahasiswa, kayaknya susah nyambung dengan strategi-strategi ini kalau belum pernah kerja di kondisi profesional. Jadi mending dipelajarin di dunia kerja aja. Tapi at least di kuliah ini banyak dikasih tugas praktek. Kita disuruh bikin proyek yang lumayan gede dalam sebuah tim. Jadi walaupun teori di kuliah ini nggak nyambung dengan saya sama sekali, lumayan banyak belajar ketika ngerjain tugas. Selain itu ada pelajaran operating systems dan software models. Ini sebenarnya perlu diketahui sih, tapi menurut saya yang penting buat programmer cuma basicnya atau rangkumannya aja. Rincian dan teori-teorinya itu ya itu urusan akademisi atau spesialis operating system aja. Saya sendiri kebanyakan udah lupa isi pelajarannya apa, karena nggak kepake di kerjaan sehari-hari. Oke, lanjut ke pelajaran tahun ketiga. Cuma ada 3 pelajaran wajib sih. Pertama, komunikasi digital. Ini saya lupa apa isinya. Selanjutnya, computer network. Ini tentang cara kerja internet, intranet, IP, dan segala macamnya. Selanjutnya, database system. Di sini jelasin gimana cara bikin database, ngerancang tabel database, mainin SQL, dan seterusnya. 2 mata kuliah terakhir ini lumayan penting sih, tapi ya lagi-lagi menurut saya, yang perlu untuk programmer sebenarnya versi ringkasnya aja dan high levelnya aja. Di kuliahnya banyak teori-teori yang itu urusan akademisi atau spesialis saja. Kalau ternyata perlu, nanti bisa didalami lebih rinci lagi kalau misalnya kerjaan kita emang terlibat langsung dengan itu. Kalau diajarin rinci di kuliah tanpa pengalaman langsung, kayaknya ujung-ujungnya biasanya cenderung lupa. Kenapa tahun ketiga cuma ada 3 pelajaran wajib? Karena di semester genapnya kita nggak ada kuliah sama sekali, tapi hampir semua mahasiswa diharapkan untuk magang, termasuk saya. Dari magang 1 semester ini kita dapat 10 SKS, dan selain itu lumayan banget kita dapat pengalaman kerja di kondisi nyata. Tahun keempat, yang pertama adalah yang namanya Final Year Project atau proyek tahun terakhir. Ini seperti bikin skripsi di Indonesia. Dalam artian kita dikasih pembimbing, disuruh milih judul, dan harus menghasilkan tulisan berupa skripsi. Tapi bedanya, di sini yang ditekankan adalah proyeknya, bukan tulisannya. Jadi nulis skripsinya paling di minggu-minggu terakhir aja. Awalnya sibuk nyelesain proyeknya dulu. Dan pembimbingnya nggak terlalu fokus tentang misalnya bab 1 dan bab 2, formatnya gimana, apa yang harus ada di situ. Jadi si pembimbing ini lebih berperan seperti bos kita dalam proyek ini dan mengawasi progres atau kemajuan kerjaan kita. Selain itu, kita nggak dinilai berdasarkan bagus enggaknya tulisan kita, tapi kita dinilai dari prestasi kita di proyek ini dan dari menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan penguji pada saat pengujian. Proyek yang dilakukan biasanya kalau nggak penelitian kecil-kecilan adalah proyek pengembangan software. Dari sini kita dapat 10 SKS. Proyek ini makan waktu 2 semester, tapi di luar itu kita juga mesti ngambil mata kuliah. Tapi udah nggak ada mata kuliah wajib lagi. Jadi yang ada cuma pilihan. Jadi kita dikasih daftar sekitar belasan atau puluhan mata kuliah topik-topik lanjutan di bidang komputer, dan kita bisa pilih 6 untuk kita ambil sesuai minat kita. Yang saya sendiri ambil adalah pertama, Artificial Intelligence. Ini diajarin strategi-strategi umum untuk membuat kecerdasan buatan, misalnya strategi minimax, heuristics, neural network, dan annealing. Waktu itu machine learning belum hit kayak sekarang, jadi belum ada fokus ke situ. Tapi walaupun gitu, lumayan belajar banyak dari pelajaran ini. Kedua, algoritma lanjutan.
Saya emang lumayan suka algoritma, jadi makanya saya pilih ambil ini untuk menyambung pengantar algoritma yang pernah saya ambil di tahun kedua. Terus terang, lagi-lagi masalah di mata kuliah ini adalah kebanyakan teori. Waktu itu saya sih ikut-ikut aja, tapi sekarang udah tahu tentang dunia kerjaan, menurut saya mending pelajaran seperti ini dibanyakin prakteknya daripada terlalu dalam ngurusin teorinya. Ketiga, programming languages atau bahasa-bahasa pemrograman. Di sini diajarin teori di balik bahasa pemrograman. Terus terang saya udah lupa semua sih pelajarannya, tapi selain teori, kita juga diajarin 2 atau 3 bahasa pemrograman baru dan disuruh praktek bikin proyek tim menggunakan bahasa ini. Kebetulan dapat tim yang lumayan niat ngerjain proyeknya, jadi tugas yang sebenarnya lumayan sederhana, jadi proyek yang cukup kompleks dan nambah pengalaman. Dari proyek ini saya dapat ilmu lumayan banyak tentang cara bikin software yang bagus. Oh ya, di tim saya untuk proyek ini, teman-temannya adalah orang-orang Indonesia yang juga kuliah di kampus yang sama, dan sekarang beberapa dari mereka udah jadi tokoh-tokoh di dunia startup Indonesia. Keempat, bioinformatika. Kalau ini saya ambil karena hobi dan penasaran aja. Menarik guys, terutama kalau mau jadi ilmuwan di bidang ini, banyak aplikasinya, misalnya untuk bidang pengobatan dan genetika. Tapi karena saya akhirnya jadi software engineer biasa, ujungnya nggak pernah pakai ilmu-ilmu di pelajaran ini, tapi ini pelajarannya cukup menarik dan nambah wawasan. Kelima, distributed system. Ini adalah pendahulu dari cloud computing yang sekarang sangat berguna. Tapi ketika zaman saya kuliah dulu, cloud computing masih sebatas wacana. Jadi belum ada produk-produk luar biasa seperti AWS, Azure, atau Google Cloud yang ada sekarang. Jadi kuliahnya pun abstrak banget dan saya nggak gitu paham poinnya apa. Tapi kalau misalnya sekarang dibikin kuliah seperti ini dan prakteknya langsung dengan produk-produk yang ada di dunia nyata, pasti bakal mantap banget. Keenam, pengolahan data lanjutan. Saya lupa sih isinya apa. Mungkin versi lanjutan dari database yang dipelajari di tahun kedua. Ya gitu deh, maaf videonya jadi agak panjang, soalnya susah ngerangkum pelajaran dalam 4 tahun dalam satu video. Moral of the story-nya apa? Menurut saya sih, dari sisi akademis, belajar di universitas itu kebanyakan teorinya. Prakteknya kurang dan mungkin makan waktunya terlalu banyak. Soalnya, format universitas itu harus fix 4 tahun, jadi mereka terpaksa harus membuat program 4 tahun dan nambah-nambahin pelajaran-pelajaran yang nggak penting. Tapi sebenarnya kalau mata-mata kuliah yang nggak penting dihilangin, dan yang terlalu banyak teori bisa diringkas jadi lebih padat, mungkin 1 tahun aja bisa cukup tuh untuk belajar programmer. Selain itu, teknologi berubah-ubah dengan cepat. Jadi ketika zaman kuliah dulu, web development sama web development nggak gitu dikenal. Makanya fokusnya pelajarannya di desktop application atau malah microcontroller. Tapi sekarang justru desktop nggak laku lagi. Selain itu, banyak teknologi yang sekarang penting tapi dulu nggak diajarin sama sekali. Misalnya seperti machine learning, data science, dan cloud computing. Soalnya emang nggak mungkin universitas ketika bikin kurikulum bisa meramal 10 atau 20 tahun ke depan trennya gimana. Tapi yang nggak bisa dipungkiri adalah ijazah itu penting. Dengan ijazah dari universitas yang bagus, kita bisa lebih gampang nyari kerja dan bisa ditanggapi dengan lebih serius saat ngirim CV atau saat interview. Padahal bisa jadi orang yang belajar programming sendiri lebih banyak ilmunya daripada saya yang punya ijazah. Tapi ya begitulah cara kerja dunia sekarang, kita juga perlu cari kerja supaya kita bisa makan, ya nggak? Selain faktor akademis, yang nggak kalah penting dari kuliah adalah orang-orang di sekitar kita. Jadi misalnya kita ikut terinspirasi dari teman-teman yang berprestasi. Ketika lulus, kita bisa bertukar informasi menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada dengan teman-teman kuliah kita. Kalau nanya teman-teman yang sukses, kita jadi bisa tahu jalan apa yang bisa kita ambil supaya kita sukses juga. Ini nggak bisa diukur dari nilai dan akademis doang. Dan biasanya di universitas yang bagus, kita punya peluang untuk kenal teman-teman yang berprestasi. Demikian video kali ini. Kalau suka konten-konten channel kita yaitu tutorial dan bincang-bincang terkait pemrograman terutama untuk pemula, silahkan subscribe supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Oh ya, kemarin saya juga ngisi Instagram Live bersama Scotters terkait tentang kerja dan kuliah di luar negeri. Kalau mau nonton, silahkan klik linknya ada di deskripsi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.